Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Rahmi S, NIM 1914040063, tadris Matematika B. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang kesimpulan Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami, MPD. Materi pertama yaitu tentang relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Definisinya yaitu suatu relasi rekursif untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Contoh soalnya yaitu, carilah solusi relasi rekursif AK sama dengan 3AK kurang 1 untuk K sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya dengan solusi awal A0 sama dengan 2. Misalkan Gx fungsi pembangkit untuk barisan AK, Gx sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai K hingga AK X pangkat K. Maka X Gx sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai K hingga AK X pangkat K tambah 1 sama dengan sigma X dari K sama dengan 1 sampai K hingga AK kurang 1 X pangkat K. Maka didapat hasilnya 2, jadi Gx sama dengan 2 per 1 kurang 3x. Karena 2 per 1 kurang ax sama dengan sigma dari K sama dengan 0, A pangkat K, X pangkat K, maka Gx sama dengan 2 dikalikan dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai terhingga dari 3K, 3 pangkat K, X pangkat K. Jadi AK sama dengan 2 kali 3 pangkat K. Poset dan diagram Hess. Definisi poset adalah himpunan terurut dari secara parsial. Dikatakan poset yaitu jika suatu relasi R pada himpunan P urut secara parsial pada P jika R tersebut bersifat refleksif yaitu memantul dengan syarat A untuk setiap A anggota P. Antisimetrik yaitu tolak setangkup. Jika dengan syarat A relasi dari B dan B relasi dari A, maka A sama dengan B. Ketiga yaitu transitif atau menghantar dengan syarat A relasi B dan B relasi C, maka A relasi C. Misal, contoh soal yaitu misalkan S bagian dari N dan relasi kecil atau sama dengan menyatakan urutan kurang dari, maka apakah relasi kecil atau sama dengan pada S merupakan terurut sebagian? Relasi kecil sama bersifat kurang dari atau sama dengan bersifat transitif karena untuk setiap A anggota S berlaku A kurang dari sama dengan A. Kemudian untuk sifat antisimetri juga berlaku pada relasi ini karena A kurang dari atau sama dengan B dan B kurang dari atau sama dengan A jika A sama dengan B. Dan selain itu A kurang dari atau sama dengan B, tetapi B kecil dari sama dengan A jika A tidak sama dengan B. Untuk sifat yang ketiga yaitu sifat transitif juga berlaku karena jika A kurang dari atau sama dengan B dan B kurang dari atau sama dengan C, maka A kurang dari atau sama dengan C untuk A, B, C anggota S. Jadi relasi kurang dari atau sama dengan termasuk terurut sebagian. Diagram Hess. Diagram Hess adalah diagram matematika yang digunakan untuk merepresentasikan proses dalam bentuk gambar reduksi transitifnya. Nama diagram Hess berasal dari Helmut Hess pada tahun 1898 sampai 1979 yang mengefektifkan diagram dari Birkhoff tahun 1948.
Contoh yaitu tentukan elemen maksimal dari elemen minimal pada poset 2, 4, 5, 10, 12, 20, 25. Jawabannya itu dari diagram Hess terlihat bahwa elemen maksimal adalah 12, 20, dan 25, sedangkan elemen minimal adalah 25. Seperti yang terlihat pada gambar di samping kanan. Selanjutnya, aljabar boolean. Aljabar boolean adalah sistem aljabar himpunan atau proposisi yang memenuhi aturan-aturan ekivalen logis. Misalkan B dengan operasi plus atau OR dan kali atau AND atau N, atau suatu komplemen dan dua elemen yang beda 0 dan 1 yang didefinisikan pada himpunan atau proposisi, sehingga A, B, dan C merupakan elemen B yang mempunyai sifat-sifat identitas, komutatif, distributif, dan komplemen. Misalkan F dengan operasi plus atau OR dan kali atau N, atau suatu komplemen atau aksen, dan dua elemen yang beda 0 dan 1 yang didefinisikan pada himpunan atau proposisi, sehingga A, B, dan C merupakan elemen B yang mempunyai sifat-sifat identitas, komutatif, distributif, dan komplemen. Berikut sifat-sifat dari aljabar boolean. Terdapat hukum asosiatif, hukum komutatif, hukum distributif, hukum identitas, hukum idempoten, hukum inversi atau negasi, hukum negasi ganda, hukum hubungan dengan suatu konstanta, hukum absorpsi. Contohnya yaitu Y sama dengan ABC tambah ABC, Y sama dengan ABCD tambah ABCD tambah ABCD tambah ABCD, dan Y, A tambah B, A tambah B. Dapat diselesaikan dengan cara melakukan sifat distributif pada persamaan berikut. A ditambah A dikalikan BC sama dengan BC. Ini merupakan sifat identitas keempat. Kemudian dilakukan dengan sifat distributif dan sifat identitas keempat, maka akan didapatkan hasilnya yaitu B. Selanjutnya yaitu gerbang logika. Gerbang logika adalah rangkaian dengan satu atau lebih dari satu sinyal masukan, tetapi hanya menghasilkan satu sinyal berupa tegangan tinggi atau tegangan rendah. Gerbang logika, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate, adalah dasar pembentukan sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal atau output keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Berikut merupakan tabel kebenaran dari gerbang logika. Terdapat 7 tabel kebenaran dari gerbang logika. Contoh soalnya yaitu suatu gerbang N dengan masukan A dan B diberi masukan grafik logika seperti gambar berikut. Tentukan grafik keluaran Z. Berdasarkan tabel kebenaran, didapat bahwa masukan N hanya akan berlogika 1 jika kedua masukan berlogika 1, sehingga grafik keluaran Y seperti gambar sebagai berikut. Selanjutnya, konsep dasar graf. Graf merupakan pasangan himpunan simpul dari sisi V
E dengan jumlah simpul minimal 1 dan jumlah sisi minimal 0. Jenis graf yang digunakan pada pembahasan ini adalah graf berarah, atau direct graph atau digraph. Dalam pembahasan graf, yang juga akan dilakukan di sini sering digunakan istilah-istilah khusus. Di antaranya satu bertetangga, istilah ini berlaku bagi dua simpul yang keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Dua, bersisian. Istilah ini berlaku bagi sebuah sisi dengan simpul-simpul yang ia hubungkan. Misalkan G adalah graf dengan barisan derajat 4, 3, 2, 1. Tentukan banyaknya sisi di G dan gambarkan graf G. Menurut lemma jabat tangan atau handshaking lemma, jumlah derajat titik pada suatu graf sama dengan 2 kali banyak sisi. Diketahui banyak jumlah derajat titik-titik graf itu adalah 4, 3, 2, dan 1, yang jumlahnya adalah 10. Dengan demikian, banyak sisi di G adalah setengah dari 10, yaitu sama dengan 5. Gambar graf G dapat dilihat sebagai berikut. Tampak pada gambar di samping bahwa derajat titik A, B, C, dan D berturut-turut adalah 1, 4, 3, dan 2. Tampak pula ada 5 sisi yang terdapat pada graf tersebut. Selanjutnya yaitu derajat titik. Definisinya yaitu derajat titik suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya yaitu dV yang menyatakan derajat simpul V. Contohnya itu dapat pada gambar D1 sama dengan D4, yaitu sama dengan 2. D2 sama dengan D3, sama dengan 3. Matriks penyajian graf. Misalnya, disajikan graf G dalam matriks ruas B ukuran M kali 2, maka setiap matriks menyatakan ruas, misalnya baris 4, 7, menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya yaitu lintasan terpendek. Lintasan terpendek adalah lintasan minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tempat tertentu. Lintasan minimum tersebut dapat dicari dengan menggunakan graf. Graf yang digunakan adalah graf yang berbobot. Contoh 1, menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termudah dari dua buah kota. Yang kedua yaitu menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada dua buah jaringan komputer. Selanjutnya, algoritma Dijkstra merupakan algoritma untuk mencari jalur terpendek di antara tiap titik berdasarkan bobot terkecil dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan, titik menggambarkan gedung dan garis menggambarkan jalan, maka algoritma Dijkstra melakukan kalkulasi terhadap semua kemungkinan bobot terkecil dari setiap titik. Contoh, menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat, ongkos termurah antara dua buah kota. Contoh soalnya yaitu, hitunglah jarak terdekat dari V1 ke V7 pada gambar berikut ini. Perhatikan tabel dari penyelesaian algoritma Dijkstra. Nah, dengan demikian jarak terpendek dari V1 ke V7 adalah 16. Selanjutnya, pohon dan pohon merentang. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Perhatikan gambar. Gambar G1 dan G2 disebut pohon karena telah memenuhi syarat sesuai definisi pohon itu sendiri. Gambar G3 tidak bisa disebut pohon karena gambar tersebut mengandung sirkuit. Gambar G4 tidak bisa disebut pohon karena gambar tersebut memiliki graf yang tidak terhubung. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.